Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalnya di sini kita memiliki sebuah subhimpunan V dan kita tuliskan ini sebagai V sum subspace atau V merupakan himpunan dari Rn. Lalu di sini saya ingin menentukan komponen ortogonal dari V. Nah, kita tuliskan di sini komplement ortogonal komplement dari V. Nah, jika himpunan ini dapat kita tuliskan komplement dari V seperti ini, tandanya notasi dari ortogonal merupakan tanda yang di atas V ini. Nah, ini bukan perfect quarter tapi perpendikular atau tegak lurus. Ortogonal artinya adalah tegak lurus. Sama dengan himpunan dari keseluruhan seluruh vektor X yang merupakan anggota dari Rn, dan X tersebut dot V sama dengan 0 untuk setiap vektor yang merupakan anggota dari subhimpunan tersebut. Nah, ini merupakan definisi dari komplement ortogonal dari V. Nah, di sini sekarang kita akan menemukan himpunan lainnya yang merupakan ortogonal untuk tiap anggota lainnya. Nah, maka hal itulah yang disebut sebagai ortogonal komplement terhadap V. Dan sekarang jikalau kita ingin menentukan sebuah sebuah uh, sebuah himpunan, apakah himpunan tersebut ortogonal atau tidak, maka kita dapat menentukannya seperti ini, bahwa kita yakin apakah V ortogonal merupakan subhimpunan. Nah, di sini kita akan lihat apakah jikalau kita memiliki sebuah vektor A dan B yang merupakan anggota dari V A, V ortogonal ya. Vektor A plus vektor B merupakan anggota dari V ortogonal. Nah, jikalau V merupakan anggota dari V komplement V ortogonal, maka dia akan dapat dikalikan dengan konstanta tertentu. Nah, jikalau kita mengalikan A misalnya dengan beberapa skalar, dia akan tetap menjadi anggota dari V ortogonal. Nah, lalu kita dapat lihat apakah fakta A dan B merupakan anggota dari V ortogonal, mengartikan bahwa jikalau A dot V akan mendapatkan nilai subhimpunan. Dan di sini kita lihat misalnya subhimpunan dari V maksudnya. Dan jikalau kita mendotkan B dengan anggota dari subhimpunan tersebut sama dengan 0, maka beberapa atau setiap V anggota dari subhimpunan. Nah, lalu apa yang terjadi jikalau kita melakukan A plus B dot V? Ini akan sama dengan A dikalikan didot dengan V ditambah B didot dengan V. Nah, lalu kita tahu bahwa A dan B merupakan anggota dari komplement ortogonal yang memiliki nilai perkaliannya sama dengan 0, sehingga kita dapat lihat bahwa A dot V akan sama dengan 0 plus B dot V sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Dan kita lihat di sini, untuk pertama kita harus buktikan terlebih dahulu apakah C dan A merupakan anggota dari komplement ortogonalnya. Nah, caranya adalah dengan kita mengalikan C A didot dengan V. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. Skalar dikalikan dengan A dot V. Nah, kita tahu bahwa A dot V kita dapat tuliskan sebagai 0, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, itu berarti artinya bahwa C dan A tentunya merupakan
anggota dari komplement ortogonal. Artinya bahwa jikalau kita memiliki W yang merupakan jika kita memiliki V yang merupakan subruang dari suatu ruang hasil kali dalam berdimensi terhingga V besar ya, maka V ortogonal adalah subruang dari V seperti itu. Dan satu-satunya vektor yang merupakan milik bersama V dan V ortogonal adalah 0. Komplement ortogonal dari V ortogonal adalah V, yaitu V ortogonal diortogonalkan kembali sehingga hasilnya adalah V. Nah, ini merupakan hal yang terlihat bahwa ternyata V ortogonal merupakan subhimpunan seperti itu. Nah, jikalau sebelumnya saya telah melakukan di video lainnya bahwa kita memiliki matriks yang berbentuk M kali N, dan saya berkata bahwa setiap ruang baris atau row space of A adalah, saya tuliskan di sini bahwa ruang 0 dari A sama dengan komplement ortogonal dari ruang baris A, atau ruang 0 A is the orthogonal complement of the row space of A. Nah, ini artinya bahwa ruang 0 dari ruang A dan ruang baris dari A adalah komplement-komplement ortogonal di dalam Rn dengan mengacu pada hasil kali dalam Euclidean. Dan ini ada hubungannya dengan Euclidean sebenarnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ruang 0 dari A akan ortogonal dengan A transpose. Di sini kita tuliskan bahwa, dan apakah ini artinya bahwa C dikali A transpose merupakan ortogonal? Nah, kita dapat lihat di sini dari contohnya, di mana jikalau kita melihat matriks 2 kali 3, maka kita akan melihat apa yang secara umum dapat terjadi. Nah, sehingga coba saya akan menuliskan suatu matriks yang matriks A. Nah, ini merupakan bagian dari vektor baris, dan kita tuliskan di sini ada asosiasinya dengan vektor kolom. Nah, di sini saya akan menuliskan ruang barisnya dengan nantinya saya akan tuliskan kolom barisnya. Nah, di sini kita tuliskan bahwa ini merupakan vektor barisnya. Saya tuliskan dalam bentuk transpose, yakni R1 transpose, R2 transpose, sampai RTM transpose. Nah, saya menuliskan transpose seperti ini karena transpose merupakan vektor kolom yang merepresentasikan vektor baris. Dan di sini saya memiliki baris pertama dari matriks. Maaf, dan di sini saya mendapatkan nilai-nilai dari vektor baris, vektor kolom yang merupakan vektor komplement ortogonal ya. Nah, lalu apa hubungannya sekarang dengan ruang 0? Nah, di sini kita lihat bahwa kita mengkalikannya dengan X dan hasil kali keduanya merupakan 0. Nah, lalu kita dapat lihat di sini bahwa kita gambarkan ruang 0 ya, yakni hasilnya merupakan 0. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai 0 di sini. Nah, lalu untuk menyelesaikan persamaan ini, kita dapat ketika kita mengambil produk dari matriks tersebut lalu kita masukkan ke solusi, maka kita akan melihat bahwa aturannya adalah baris ini didotkan terhadap X, sehingga hasilnya bahwa R1 transpose akan memiliki merupakan representasi dari barisnya, baris ke-1 maksudnya, didotkan dengan vektor X dan hasilnya sama dengan 0. Nah, ini merupakan definisi dari sistem seperti ini atau persamaan ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk R2 misalnya. R2 transpose didotkan dengan X dan hasilnya pun 0. Nah, lalu
dari definisi atau ketika kita menuliskan kita dapat menuliskan cara untuk menuliskan persamaan ini dengan seperti ini caranya. R1 transpose dot X sama dengan 0, R2 transpose dot X sama dengan 0. Nah, ketika kita turunkan semuanya sampai Rn transpose dot X sama dengan 0 pula. Nah, dari definisi ruang 0 dari A adalah sama dengan kita tuliskan sama dengan keseluruhan dari X yang merupakan anggota dari di sini mungkin kita sebut sebagai N kali N matriks ya, matriks N kali N, anggota dari Rn, sehingga kita dapat tuliskan seperti ini, di mana setiap baris dikalikan dengan X akan sama dengan 0. Sehingga untuk definisi kita dapat tuliskan seperti ini, bahwa AX sama dengan 0. Nah, ini merupakan hal yang mudah untuk mendefinisikan kasus ini. Nah, jikalau saya memberikan sebuah vektor V. Nah, jikalau saya telah memberikan definisi bahwa V merupakan anggota dari ruang 0 dari A, nah, kita panggil ini misalnya V1. V1 merupakan anggota dari ruang 0A. Itu artinya bahwa A dikalikan dengan V sama dengan 0. Dan A dikalikan V sama dengan 0 dengan baris ini dan V, maka Anda akan mendapatkan nilai V1 ortogonalnya. Tuliskan di sini V1 is ortogonal terhadap keseluruhan baris atau R1 transpose, R2 transpose sampai Rn transpose seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa jikalau kita memiliki baris-baris di matriks dan keseluruhannya merupakan kombinasi linear dari matriks tersebut, nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa dia ortogonal untuk setiap kombinasi linear. Jadi setiap matriks yang dia memiliki komplement ortogonal, maka dia akan ortogonal terhadap keseluruh kombinasi linear. Nah, di sini kita lihat bahwa kita tuliskan bahwa vektor W, misalnya kita memiliki vektor W sama dengan kombinasi linear dari vektor yang terdapat di matriks A ini. Nah, saya akan menuliskan ini sebagai transpose karena kita misalnya anggap saja ini merupakan vektor regular yang umum. Nah, kita tidak memakai transpose dulu di sini. Misalnya kita anggap bahwa W sama dengan C1 kali R1 ditambah C2 kali R2 ditambah CM kali RM. Dan lalu jikalau kita tahu bahwa V1 merupakan anggota dari ruang 0A, lalu bagaimana dengan W? Nah, di sini kita dapat mendotkan V dan W misalnya. Nah, sehingga kita mendapatkan nilainya adalah seperti ini, yakni C1 merupakan skalar, kita kalikan dengan V dot V1 ditambah C2 V dot R2, maksud saya ini R1 ya, bukan V1, ditambah sampai CM dikalikan dengan V dot RM. Nah, seperti ini. Ini berarti artinya bahwa V didotkan dengan keseluruhan R yang sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilainya bahwa setiap perkalian dot untuk kombinasi linear yang akan sama dengan 0. Nah, jikalau kombinasi linear dikalikan dengan setiap anggota dari ruang 0A, sehingga artinya dia akan memiliki nilai yang sama dengan 0. Atau setiap ruang baris dari A yang merupakan ruang 0 dari A dikalikan dengan V akan mendapatkan nilai yang 0. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika W anggota dari C A transpose dan V merupakan anggota dari ruang 0A, nah, kita tahu bahwa V
jikalau didotkan dengan W akan sama dengan 0. Nah, itu telah kita lihat dari persamaan tadi yang V dot W. Nah, lalu jikalau setiap anggota dari ruang 0 A merupakan anggota dari setiap ruang baris A. Nah, kita tuliskan di sini ketika setiap anggota every member of null space A atau setiap anggota dari ruang 0A adalah ortogonal untuk setiap anggota dari ruang baris A. Nah, atau kita tuliskan di sini sebagai every member of null space A is orthogonal to every member of the row space of A. Artinya bahwa setiap anggota dari ruang 0A adalah ortogonal kepada setiap anggota dari ruang baris A, sehingga kita tahu bahwa ruang misalnya di sini saya memiliki vektor lainnya yakni vektor U misalnya, dan kita dapat lihat bahwa vektor U merupakan anggota dari komplement ortogonal dari ruang 0 dari C delta T transpose. Nah, sehingga jikalau kita lihat bahwa U merupakan anggota dari ortogonal ini, maka kita akan dapat lihat bahwa di ruang 0 kita dapat melihat setiap ruang baris yang ortogonal terhadap baris tersebut. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa untuk dua himpunan yang merupakan ekuivalen, sehingga akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, sekarang kita lihat bahwa jikalau U dot W, kita tuliskan di sini U dot W adalah anggota dari ruang baris yakni C kali delta T transpose, maka akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa U dot W akan sama dengan 0 karena kita tadi telah melihat bahwa karena U tentunya ortogonal, sehingga kita dapat lihat bahwa U dot R, J, dan beberapa row vektor lainnya atau vektor baris lainnya akan sama dengan 0, di mana J sama dengan 1 sampai M. Mengapa kita tahu mengapa kita tahu hal itu? Karena kita tahu bahwa ruang baris merupakan anggota dari ruang 0 dan dia merupakan komplement ortogonal, sehingga jikalau kita lihat keseluruhan anggota dari ruang baris akan sama dengan 0, sehingga jikalau kita mendotkan U dengan keseluruhan dari beberapa nilai ruang baris tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai sama dengan 0. Nah, jadi kita tuliskan di sini sebagai U dot R1 sama dengan 0 dan U dot R2 sama dengan 0 sampai U dot RM akan sama dengan 0. Nah, jikalau keseluruhan ini benar, maka artinya bahwa ketika A dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, ini terlihat ya bahwa jikalau kita melihat persamaan ini di mana U merupakan anggota dari ruang 0 kita, sehingga kita dapat melihat bahwa setiap anggota dari ruang 0 akan merupakan anggota dari komplement ortogonalnya, sehingga jikalau anggota dari komplement ortogonalnya merupakan ruang 0 di sini. Kita lihat di sini bahwa saya tidak menuliskan ini sebagai transpose karena ketika di dot produkan maka akan terdapat perkaliannya sebagai 0, sehingga kita dapat menganggapnya sebagai regular R. Dan jikalau sekarang saya akan menunjukkan bahwa ruang 0 statement di mana ruang 0 space akan lebih kecil sama dengan dari ruang baris komplement ortogonal dari ruang barisnya, sehingga di sini saya akan menunjukkan bahwa setiap anggota dari komplement ortogonal dari ruang baris ini merupakan
anggota, maksud saya tadi bukan lebih kecil sama dengan dia, namun anggota dari ruang 0 A. Nah, sehingga kita tahu bahwa ruang 0 dari A akan sama dengan komplement ortogonal dari ruang baris A atau ruang kolom dari A transpose. Nah, seperti itu. Nah, sehingga jikalau kita lihat dari space di sini, kita dapat lihat bahwa A akan sama dengan A sama dengan matriks lainnya, misalnya B transpose seperti itu. Nah, ini dikarenakan kita tahu bahwa ketika kita mensubstitusikan ruang 0A, ruang 0 B transpose akan sama dengan ke ruang kolom dari B transpose ditransposkan kembali. Nah, lalu ortogonal. Nah, ortogonal komplement. Nah, kita lihat di sini apa yang sama dari B transpose ditransposkan. Kita akan mendapatkan nilai B, sehingga kita dapat tuliskan bahwa ruang 0 dari B transpose akan sama dengan komplement ortogonal dari ruang kolom dikalikan dengan B. Nah, ini seperti ini kita dapat melihat bahwa yang tersisa adalah B transpose merupakan ruang 0 ya. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa ruang 0 dari ruang 0 akan ortogonal, komplement ortogonal terhadap ruang baris, atau kita tuliskan di sini sebagai null space is orthogonal complement of row space, dan ruang 0 merupakan komplement ortogonal dari ruang baris. Nah, sehingga di sini yang tersisa adalah ruang 0 terhadap matriksnya, dan akan sama dengan ortogonal komplement ortogonal dari ruang kolomnya. Jadi ketika yang tersisa merupakan ruang 0, maka dia pun akan komplement ortogonal dengan ruang kolomnya. Sehingga jikalau kita lihat di sini bahwa ruang baris juga berlaku. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.